I just had to let you know you're Kami dari kelompok 2 Pengadaan Manajemen akan memaparkan materi mengenai perusahaan KAI atau Kereta Api Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rehman Zibi dengan nomor mahasiswa 2534 tahun masa 1056. Sini saya memaparkan materi tentang rumus hubungan kerja. Perkenalkan, nama saya Eva Trian Nabila dengan nomor MM 25340411105. Saya menjelaskan mengenai definisi PPKI dan visi dan misi PPKI. Perkenalkan, saya Siti Handayani dengan NPM 25340411104. Di sini saya memaparkan materi tentang pelatihan dan jenjang karir. Perkenalkan, nama saya Ina Yunianti dengan nomor pengumpulan siswa 2534041111050. Di sini saya memaparkan materi tentang rekrutmen PTKI dan juga tahapan rekrutmen PTKI. Saya Tika Bila dengan NPM 25340411153. Saya memaparkan materi tentang sistem insentif dan kesejahteraan karyawan dan sistem informasi manajemen. Saya Dudi Sukan Maulana dengan nomor NPM 25340411149. Saya memaparkan materi bagian struktur organisasi dan jobdesk. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil PTKI atau bisa disebut dengan Kereta Api Indonesia. Nah, dengan perusahaan PTKI itu perusahaan dari BUMN yang bekerja dalam bidang transportasi. Nah, PTKI menyediakan layanan angkutan, baik angkutan penumpang ataupun barang, dalam perjalanan jauh, dekat ataupun perpindahan angkutan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai profil PTKI. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi visi misi yang ada di Kereta Api Indonesia. Nah, visinya itu mengedepankan transportasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misinya menyediakan jasa transportasi dan mengutamakan keselamatan penumpang baik dalam kecepatan ataupun kenyamanan. Yang kedua, mengembangkan mengembangkan teknologi dan meningkatkan prinsip ISG. Yang terakhir itu berperan aktif dalam perkembangan teknologi, perkembangan transportasi dan moda yang berkelanjutan kepada orang yang berkepentingan. Yang terakhir itu tentang budaya yang ada di kereta api, yaitu adalah amanah, jujur, berperilaku dengan baik, dan bertanggung jawab. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai profil perusahaan kereta api dan visi misi dan budayanya. Nah, yang terakhir itu mengenai struktur organisasi. Nah, kalian mau tahu kan struktur organisasi yang ada di Kereta Api Indonesia? Yuk simak kami lanjut. Proses rekrutmen PTKI adalah tahapan yang dilakukan untuk mencari karyawan atau memilih calon karyawan sesuai dengan kebutuhan yang perusahaan dibutuhkan secara transparan dan juga profesional. Adapun tahapan rekrutmen PTKI yang pertama pendaftaran online, yang kedua seleksi administrasi, yang ketiga tes kesehatan awal, yang keempat tes psikologi, yang kelima tes wawancara, yang keenam tes kesehatan akhir, dan yang terakhir ada info selengkapnya bisa kalian cek di websitenya PTKI. Yang selanjutnya ada jobdesk. Yang pertama ada masinis dan asisten masinis. Yang kedua ada PPKH, pengatur perjalanan kereta api. Yang ketiga ada kondektur dan prama atau prami. Yang keempat ada juru langsir dan PAP pengawas peron. Yang kelima ada petugas sarana dan prasarana. Yang keenam ada petugas kesehatan dan keamanan. Yang selanjutnya ada kegiatan operasional. Yang pertama ada pelayanan penumpang, yang kedua ada operasional perjalanan, yang ketiga ada pemeliharaan rute,
rutin. Yang keempat ada manajemen logistik. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama presiden direktur, yang kedua director of operation, yang ketiga director of business development, yang keempat ada director of finance, yang kelima ada wilayah atau regional dan manajemen. Selamat pagi, saya yang bertanya tentang tiket kereta api. Selamat pagi, dengan senang hati kami bantu ada yang bertanyakan terkait tiket kereta api. Saya sudah pesan tiket online, salah masukkan tanggal keberangkatan, apakah bisa diubah? Bisakah perubahan jadwal dilakukan melalui aplikasi sesuai hari atau dari stasiun sesuai ketentuan yang berlaku? Apakah ada biaya tambahan? Biasanya ada biaya tambahan administrasi dan sebesar tiket jika jadwal baru ditentukan. Kalau saya baru berangkat, apakah tiket bisa dibatalkan? Bisakah pembayaran tiket tetap dilakukan sebelum keberangkatan sesuai aturan yang berlaku dan dana akan dikembalikan setelah merupakan biaya administrasi? Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Pak, terima kasih telah memberikan terbaik. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Brimo. Kalian tahu nggak sih, tadi saya misuh-misuh, terus tiba-tiba jadi semangat lagi. Gajian bukan? Bener banget, ngomongin soal gaji. Ngomong-ngomong soal gaji, di sini saya mau menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai sistem penggajian. Jadi, sistem penggajian atau payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji, termasuk untuk membuat slip gaji online karyawan. Sistem ini mencakup berbagai proses penting mulai dari penghitungan gaji pokok, tunjangan, potongan, hingga proses transfer gaji ke rekening karyawan. Semua proses ini dilakukan secara sistematis agar gaji yang diterima karyawan tepat waktu dan sesuai dengan haknya. Dan yang selanjutnya itu ada insentif dan kesejahteraan karyawan. Di sini ada insentif dan kesejahteraan karyawan ada 4 poin. Yang pertama yaitu gaji pokok dan tunjangan jabatan. Yang kedua yaitu tunjangan kinerja dan monumen. Yang ketiga yaitu tunjangan keluarga dan rumah. Serta yang keempat yaitu kompensasi makan dan kesehatan. Secara umum PTKI ini perusahaan PTKI ini memberikan gaji pokok yang disesuaikan dengan jabatan, masa kerja dan tanggung jawab karyawan. Selain itu ada juga berbagai tunjangan. Yang pertama yaitu tunjangan jabatan ini untuk kerja. Yang kedua
bergerak di bidang transportasi. Nah, transportasi itu harus memberikan kenyamanan yang utama kepada konsumen agar konsumen itu agar ingin tetap memilih sebagai transportasi utamanya saat berpergian keluar. Jika menghadapi penumpang yang parah karena keterlambatan kereta, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan itu yang pertama adalah meminta maaf terhadap keterlambatan yang telah perusahaan kami lakukan. Lalu kami juga akan berusaha negosiasi kepada konsumen serta memberikan biaya keterlambatan atau kompensasi. Kalau untuk gaji sendiri, berapa yang Anda inginkan untuk prospek yang Anda miliki? Untuk di awal ini mungkin saya cukup ingin prospek digaji sekitar 6-8 juta rupiah. Kelebihan dan kekurangan Anda sendiri apa ya? Kelebihan saya itu saya dapat manajemen waktu dengan baik. Sedangkan kekurangan saya sendiri itu kadang diri saya itu kadang suka terburu-buru serta gugup. Mungkin sekian untuk pertanyaan dari saya. Anda sendiri apakah ada pertanyaan untuk perusahaan ini? Tidak ada. Oke, baik. Untuk wawancara hari ini, terima kasih sudah datang. Dan untuk informasi selanjutnya mungkin akan kita hubungi lagi sesuai email yang Anda berikan. Oke, sekian aja ya. Ya, terima kasih Mas Bara. Ya, oke. Nah, tadi itu merupakan salah satu contoh pelatihan PTKAI. PTKAI sendiri menyediakan 4 latihan. Yang pertama itu latihan semi militer, yang dimana mereka itu latihan selama 2 minggu atau lebih, yang dipimpin oleh para militer untuk melatih mental mereka, melatih loyalitas, dan melatih kedisiplinan. Ada juga pelatihan BDP, yaitu Basic Development Program. Ini tuh pelatihan yang seperti yang tadi kita lakukan. Pelatihan itu berupa pelatihan tentang pemahaman perusahaan
yang perlu saya ketahui saat ini? Saat ini perusahaan memang sedang berada dalam fase efisiensi seperti yang telah terjadi pada masa pandemi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap jumlah tenaga kerja. Maksudnya bagaimana ya? Perlu saya jelaskan kembali bahwa PT KAI tetap berkomitmen untuk menghindari PHK sebisa mungkin. Namun, dalam kondisi tertentu seperti efisiensi, perusahaan dapat melakukan pemberhentian kerja sesuai prosedur yang berlaku. Jadi kami berhentikan ya? Untuk saat ini, perusahaan telah mempertimbangkan beberapa hal dan dengan berhati-hati kami harus menyampaikan bahwa Anda termasuk dalam karyawan yang akan diberhentikan. Ibu, untuk saat ini apa ada prosedur yang harus kami jalani? Tentu sesuai prosedur resmi, perusahaan akan memberi surat pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal pemberhentian. Hal ini dilakukan agar kalian memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kami sangat menghargai kontribusi Anda saat ini. Keputusan ini bukan hal yang mudah, tetapi harus dilakukan demi berlangsung perusahaan ini. Terima kasih sebelumnya Bu atas kesempatan yang telah diberikan selama ini. Sama-sama, semoga kedepannya kalian bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Untuk memutus hubungan kerja di perusahaan KAI ini, perusahaan KAI itu apabila ada karyawan yang diputus hubungan kerjanya, perusahaan KAI ini akan memberikan informasi 14 hari sebelum pemutusan hubungan kerja. Lalu perusahaan KAI sendiri juga tidak memutuskan secara sepihak. Namun apabila karyawan tersebut memiliki masalah yang cukup berat serta di media sosial cukup ramai, maka perusahaan KAI mungkin akan mempertimbangkan untuk memutus hubungan kerja secara sepihak. Lalu perusahaan KAI sendiri juga bisa memutuskan secara sepihak apabila misalkan kondisi perusahaannya sendiri itu sedang mengalami masa sulit, seperti misalkan di kasus pada saat COVID-19. Nah, kesimpulannya, PT KAI telah berhasil bertransformasi dari penyedia jasa layanan transportasi konvensional ke BUMN modern yang berorientasi pada pelanggan dengan melaraskan nilai akhlak. Dengan sistem manajemen SDM yang terstruktur meliputi rekrutmen, kesejahteraan, dan pengembangan kompetensi, digitalisasi operasional perusahaan juga telah mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas masyarakat dengan menggunakan aplikasi Akses by KAI, Rail Ticket System atau RTS, dan menjaga komunikasi serta hubungan masyarakat. Fungsi humas dan media internal juga sangat berperan krusial dalam operasional perusahaan. Yang pertama itu ada fungsi internalnya, yaitu menjaga hubungan antara pihak manajemen dengan karyawannya agar tetap harmonis, dan eksternal yaitu menjaga serta melindungi citra perusahaan di mata masyarakat. Mungkin sekian saja dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're